Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hakim dengan NIM 2011362 dari kelas HSB semester 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar fikih muamalah dan syirkah. Simak penjelasannya berikut ini. Fikih secara bahasa berasal dari kata al-fahmu yang artinya pemahaman. Sedangkan fikih secara istilah yaitu ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat amaliyah atau praktis yang digali dari dalil-dalil terperinci. Muamalah. Arti muamalah yaitu saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Jadi, arti fikih muamalah adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara terperinci. Adapun dasar hukum fikih muamalah yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." Quran surat An-Nisa ayat 29. Kaidah umum muamalah. Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ruang lingkup fikih muamalah terbagi menjadi dua. Yang pertama, adabiyah. Apa itu adabiyah? Adabiyah yaitu mencakup segala aspek yang berkaitan dengan masalah adab dan akhlak. Yang kedua, madiyah. Apa itu madiyah? Madiyah yaitu mencakup segala aspek yang berkaitan dengan kebendaan, yang halal haram dan subhat untuk diperjualbelikan. Objek kajian muamalah menurut Ibnu Abidin. Yang pertama, transaksi kebendaan. Yang kedua, pemberian kepercayaan. Yang ketiga, perkawinan. Yang keempat, urusan persengketaan. Yang kelima, pembagian warisan. Prinsip-prinsip dasar muamalah. Yang pertama, hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Yang kedua, sukarela. Yang ketiga, mendatangkan manfaat. Yang keempat, memelihara nilai-nilai keadilan. Yang kelima, saddud dzara'i. Yang keenam, larangan ikhtikar monopoli. Yang ketujuh, larangan gharar. Yang kedelapan, larangan maisir atau judi. Yang kesembilan, larangan riba. Baik, selanjutnya dilanjutkan dengan materi syirkah. Secara bahasa syirkah adalah al-ikhtilat yang artinya campur atau percampuran. Maksud dari percampuran di sini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Musyarakah atau syirkah. Musyarakah adalah kerjasama dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Sedangkan akad syirkah adalah akad kerjasama
antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana atau modal usaha dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional. Dasar hukum syirkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surat Shad ayat 24 yang artinya, Dia, Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain karena pihak yang lemah tidak memiliki bukti yang menguatkan perkaranya. Adapun rukun syirkah yaitu ada 3. Yang pertama sighat akad, yang kedua aqidain atau orang yang berakad, dan yang ketiga objek akad. Macam-macam syirkah. Yang pertama ada syirkah amlak. Syirkah amlak adalah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memiliki harta bersama tanpa akad syirkah. Syirkah amlak terbagi 2, yaitu syirkah ijbar dan syirkah ikhtiar. Syirkah uqud. Syirkah uqud adalah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalin persekutuan dalam harta dan keuntungan. Macam-macam syirkah amlak. Syirkah ijbar. Yang pertama, syirkah yang terjadi atas perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang berserikat. Contohnya, dua orang yang berserikat untuk membeli suatu barang atau mendapatkan hibah untuk atau wasiat dan kedua pihak menerimanya sehingga keduanya menjadi sekutu dalam hak milik. Yang kedua, syirkah ikhtiar. Syirkah yang terjadi tanpa keinginan pihak yang bersangkutan, seperti dua orang yang mendapatkan warisan, sehingga barang yang diwariskan tersebut menjadi hak milik kedua orang yang bersangkutan. Adapun macam-macam syirkah uqud, yang pertama syirkah inan, yang kedua syirkah wujud, yang ketiga syirkah abdan, dan yang keempat syirkah muwafadah. Syirkah inan. Syirkah inan adalah persekutuan antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Keuntungan yang diperoleh dibagi di antara keduanya. Persekutuan ini tidak mensyaratkan persamaan dalam harta, tindakan, atau dalam keuntungan. Syirkah wujud. Syirkah wujud adalah persekutuan dua orang atau lebih, reputasi dan kedudukan serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual kembali barang tersebut dengan tunai, dan mereka berbagi keuntungan dan kerugian. Ini adalah persekutuan dalam tanggung jawab tanpa pekerjaan atau harta. Syirkah abdan. Syirkah abdan adalah persekutuan dua orang dengan masing-masing pihak menyerahkan kontribusi tenaga atau keahlian tanpa adanya modal. Syirkah muwafadah. Syirkah muwafadah adalah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam suatu pekerjaan dengan syarat keduanya sama dalam modal, pengelolaan harta, agama masing-masing, tidak saling berterikat dengan transaksi yang dilakukan pihak lainnya, baik dalam bentuk hak maupun kewajiban. Adapun berakhirnya syirkah, syirkah dapat batal atau berakhir karena hal-hal tertentu. Yang pertama adalah salah satu pihaknya membatalkan. Yang kedua, salah satunya atau semuanya meninggal dunia. Yang ketiga, salah satu pihak gila, murtad, dan tidak cukup bertindak hukum. Yang keempat, tidak adanya persamaan kesepakatan. Dan yang kelima, rusaknya modal. Itulah materi tentang pengantar fikih muamalah dan syirkah.
terakhir dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam mengantarkan materi tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.